Gedung pertemuan malam itu dipenuhi ribuan pasang mata yang menunggu dengan penuh harap. Lampu sorot bergantian menyinari wajah para tokoh yang berdiri di atas panggung besar. Di tengah dentuman musik pembuka yang megah, tiga nama besar politik Indonesia telah hadir: Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama, dan Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya berdiri sejajar, namun sorot kamera lebih sering mengarah kepada Gibran, sosok yang selama ini diragukan kapasitasnya. Suasana semakin menegangkan ketika moderator memperkenalkan tema debat, kepemimpinan masa depan. Para hadirin berbisik, sebagian besar yakin Ganjar akan menguasai panggung dengan retorikanya yang sudah terbukti. Ahok pun diyakini akan melontarkan kritik-kritik tajam. Sedangkan Gibran, banyak yang hanya menunggu momen kegugupannya, karena bagaimanapun ia sering dianggap masih hijau dalam dunia politik nasional. Sorak-sorai berhenti begitu lampu fokus menyinari ketiga tokoh tersebut. Ganjar tersenyum percaya diri, melambaikan tangan ke arah penonton. Ahok berdiri tegak dengan tatapan tajam khasnya, seolah siap menghantam siapa saja dengan pertanyaan kritis. Gibran tampak berbeda, wajahnya tenang, tidak terburu-buru, dan lebih banyak menyapu ruangan dengan pandangan santai. Aura yang dipancarkannya mengejutkan sebagian orang yang hadir. Seorang jurnalis yang duduk di barisan depan menatap layar laptopnya sambil bergumam pelan, "Ini malamnya Ganjar, atau mungkin Ahok." Gibran hanya penggembira. Kalimat itu terdengar wajar karena sentimen publik memang seperti itu. Namun, tanpa disadari, malam tersebut akan menuliskan narasi yang jauh berbeda. Ketika moderator membuka sesi awal dengan pernyataan singkat, Ganjar langsung mengambil kesempatan untuk tampil mengesankan. Ia berbicara dengan suara lantang, menyinggung soal pengalaman panjangnya dalam memimpin provinsi besar dan bagaimana hal itu membentuk dirinya. Kata-katanya mengalir deras, disambut tepuk tangan dari sebagian penonton. Semua terasa sesuai prediksi. Namun, berbeda dengan Ganjar, Gibran tidak terburu-buru menyambar mikrofon. Ia menunggu dengan sabar, mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan sempat mencatat sesuatu di secarik kertas kecil. Ketika giliran tiba, ia menghela napas pelan, lalu menyampaikan pernyataan singkat namun penuh makna tentang pentingnya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, bukan sekadar mengandalkan popularitas atau pengalaman panjang. Ruangan mendadak hening, bukan karena kata-katanya panjang, melainkan karena intonasinya yang stabil dan caranya berbicara yang jauh dari kesan terburu-buru. Orang-orang mulai saling berpandangan, seolah menyadari ada sesuatu yang berbeda dari pemuda yang selama ini dianggap hanya anak presiden. Ahok yang berdiri di sisi Gibran melirik dengan sorot penuh penilaian. Ia belum mengeluarkan jurus pertanyaan tajamnya, tetapi bibirnya sedikit mengulas senyum tipis, tanda ia mulai mengamati dengan serius. Baginya, momen seperti ini adalah ujian nyata, dan ia siap mengetes seberapa jauh Gibran bisa bertahan. Ganjar tampak tidak terlalu peduli dengan kalimat Gibran, bahkan terlihat yakin bahwa kilau karismanya akan segera menutupi jawaban itu. Ia memandang ke arah penonton, menebar senyum, sambil menunggu sesi berikutnya. Tapi di antara penonton, ada riak kecil berupa tepuk tangan tertahan, tanda bahwa kalimat Gibran sudah mulai mengusik persepsi publik. Malam itu baru saja dimulai. Tegangan politik, sorotan kamera, dan riuh penonton masih akan berlanjut. Namun satu hal sudah jelas, atmosfer panggung mulai bergeser. Bukan hanya Ganjar dan Ahok yang mendominasi perhatian, melainkan sosok muda yang berdiri tenang dengan tatapan penuh keyakinan, Gibran Rakabuming Raka. Ahok melangkah sedikit maju, sorot matanya tajam mengarah langsung ke Gibran. Ruangan mendadak senyap, seolah semua orang tahu pertanyaan pertama darinya tidak pernah sederhana. Ia membuka mikrofon dengan suara lantang, "Mas Gibran, saya mau tanya. Apa yang Anda pahami tentang kepemimpinan? Karena jujur saja, banyak yang menilai Anda berdiri di panggung ini hanya karena warisan nama besar." Pertanyaan itu bagaikan petir di langit cerah. Penonton berdesis, beberapa langsung menoleh ke arah Gibran, menunggu reaksinya. Moderator pun tak bisa menyembunyikan ketegangan, sementara Ganjar duduk dengan wajah tenang namun di matanya tersirat rasa puas. Ia yakin Gibran akan goyah menghadapi hantaman sekeras itu. Gibran mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Ahok tanpa gentar. Ia tidak segera menjawab. Beberapa detik dibiarkan menggantung, menciptakan atmosfer yang semakin tebal.
Kamera televisi menyorot wajahnya, memperlihatkan ketenangan yang hampir tak masuk akal untuk seorang politisi muda yang sedang dihujani keraguan publik. Di sudut ruangan, seorang pengamat politik menghela napas panjang. Kalau dia salah jawab, habis sudah citranya malam ini, bisiknya kepada rekan di sebelah. Semua orang tahu, lawan yang paling sulit di panggung debat bukanlah Ganjar, melainkan Ahok dengan gaya konfrontatif yang meledak-ledak. Gibran akhirnya membuka suara, nada bicaranya tidak meninggi, tapi setiap kata terdengar mantap. Pak Ahok, kalau kepemimpinan hanya diukur dari garis keturunan, berarti tidak ada kesempatan bagi generasi berikutnya untuk membuktikan dirinya. Saya berdiri di sini bukan hanya karena nama keluarga. Saya berdiri di sini karena bekerja setiap hari, mendengarkan rakyat, dan belajar dari mereka. Sejenak, ruangan kembali hening. Tidak ada gelak tawa, tidak ada bisikan sinis, hanya tatapan penuh perhatian. Jawaban itu sederhana, tetapi cara penyampaiannya membuat orang sulit mengabaikannya. Seolah-olah kata-kata tersebut bukan sekadar retorika, melainkan keyakinan yang telah ia uji di lapangan. Ganjar yang awalnya tersenyum mulai menutup bibirnya rapat. Ia tidak menyangka Gibran bisa menjawab dengan ketenangan seperti itu. Publikasi dan pengalaman panjang yang selama ini jadi senjatanya, tiba-tiba terasa tidak lagi menjadi jaminan dominasi. Ahok sedikit terdiam, meski cepat menutupinya dengan anggukan kecil. Senyumnya mengembang tipis, namun jelas terlihat ada rasa terkejut di balik tatapannya. Ia mengenal banyak politisi muda yang mudah terpancing emosi, tapi malam itu, Gibran memperlihatkan kualitas berbeda, tenang, fokus, dan tidak tergoyahkan. Sorak-sorai mulai terdengar dari barisan penonton belakang. Mereka berdiri, bertepuk tangan, mengabaikan isyarat moderator untuk menjaga ketenangan. Riuh itu perlahan menyebar, hingga akhirnya ruangan kembali bergemuruh. Media pun sibuk mencatat, yakin momen ini akan jadi headline keesokan harinya. Ahok mencoba mengendalikan situasi, menarik mikrofon lebih dekat. Baiklah, jawaban Anda menarik. Tapi apakah itu cukup untuk membuktikan diri sebagai pemimpin nasional? Apakah rakyat bisa percaya pada kemampuan Anda, bukan hanya niat baik? Nada suaranya tetap keras, tapi kali ini ada sedikit nada penasaran, bukan semata-mata ingin menjatuhkan. Gibran kembali tersenyum, tak terlihat tertekan sedikit pun. Kepercayaan rakyat tidak dibangun dalam semalam, Pak. Itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil, dari konsistensi dalam bekerja. Saya tidak meminta orang langsung percaya, biarlah waktu dan kerja saya yang membuktikan. Kata-kata itu kembali menghentak ruangan. Bukan karena isinya bombastis, melainkan karena sikap tenangnya yang konsisten. Gibran tidak berusaha membalas dengan gaya konfrontatif, melainkan memilih jalur yang lebih subtil, dan justru itulah yang membuat Ahok dan Ganjar mulai kewalahan. Malam baru berjalan beberapa menit, tapi arah debat sudah mulai bergeser. Sosok muda yang tadinya diprediksi hanya jadi figuran, perlahan menancapkan posisinya sebagai pemain utama di panggung politik yang membara. Sorot kamera masih menempel pada wajah Gibran yang terlihat tenang. Semua mata menunggu apakah ia akan mampu mempertahankan momentum setelah berhasil menangkis serangan pertama Ahok. Di kursi penonton, beberapa tokoh senior politik saling berbisik, mulai menilai bahwa Gibran tidak bisa lagi dipandang remeh. Ia menarik napas pelan, lalu berbicara lagi dengan nada datar namun penuh keyakinan. Pak Ahok, saya tidak menolak kenyataan bahwa nama keluarga saya membawa beban. Tapi saya juga percaya, orang tidak akan memberi kesempatan kedua kalau saya hanya mengandalkan itu. Kepercayaan publik lahir dari kerja yang nyata, bukan dari darah yang mengalir di tubuh saya. Ucapan itu membuat beberapa orang di barisan depan terdiam. Seorang wartawan yang awalnya sibuk menulis cepat, kini berhenti sejenak, menatap panggung dengan kening berkerut. Ia menyadari bahwa Gibran sedang memainkan permainan yang lebih besar dari sekadar menjawab pertanyaan, ia sedang mengubah persepsi publik secara langsung. Ahok berusaha menyembunyikan keterkejutannya dengan tertawa kecil. Jawaban Anda manis. Tapi jangan lupa, politik bukan hanya soal bekerja, melainkan juga soal menghadapi badai. Apakah Anda siap menghadapi kritik dan tekanan tanpa berlindung pada siapapun? Nada suaranya keras, mencoba kembali menggoyahkan keseimbangan lawannya. Gibran menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala dengan senyum tipis. Kritik adalah bagian dari perjalanan. Kalau saya hanya ingin aman, saya tidak akan berada di sini.
Saya tahu, akan ada badai yang datang, tapi lebih baik diterpa angin daripada duduk diam tanpa berbuat apa-apa. Karena kepemimpinan bukan soal melindungi diri, tapi soal melindungi rakyat. Kalimat itu membuat ruangan kembali riuh. Para penonton berdiri sambil bersorak, sebagian bahkan mengangkat ponsel untuk merekam momen itu. Moderator berulang kali mengingatkan agar tenang, tapi suasana sudah tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Ganjar yang duduk di kursinya tampak semakin tidak nyaman. Ia menyilangkan tangan di dada, mencoba menahan ekspresi, namun jelas terlihat kegelisahan di wajahnya. Ia tidak menyangka Gibran yang biasanya dianggap dingin dan kaku justru tampil rileks sekaligus tajam di hadapan publik nasional. Ahok kali ini tidak langsung membalas. Matanya menatap Gibran lebih lama, seperti sedang mengukur kekuatan lawannya. Senyumnya tidak lagi sarkastis, melainkan lebih kepada kekaguman yang terselubung. Ia tahu, jarang ada politisi muda yang mampu menjawab tekanan dengan kepala dingin. Sementara itu, media sosial di luar ruangan mulai meledak. Potongan jawaban Gibran sudah beredar luas, trending di berbagai platform. Banyak netizen yang sebelumnya meragukan, kini mulai menuliskan komentar positif, menyebutnya punya potensi besar. Moderator akhirnya berhasil menenangkan suasana, meminta agar debat tetap berjalan sesuai jadwal. Tapi semua orang di ruangan itu sadar, arah sudah berubah. Gibran tidak lagi menjadi peserta pelengkap dalam forum ini, melainkan pusat perhatian yang baru. Ahok merapatkan jasnya, menarik napas panjang, lalu mencondongkan tubuh ke depan. "Baiklah, Mas Gibran. Kalau begitu, saya ingin menguji Anda lebih jauh." Kata-katanya disambut dengan sorakan penonton, seolah mereka tahu duel sesungguhnya baru akan dimulai. Malam yang semula penuh prediksi monoton kini menjelma jadi tontonan dramatis. Di hadapan kamera, Gibran telah menyalakan bara yang tak bisa dipadamkan dengan mudah, dan lawan-lawannya mulai sadar bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar anak presiden. Setelah duel singkat antara Gibran dan Ahok memanas, moderator mengalihkan giliran kepada Ganjar. Wajah Ganjar tampak serius, ia sadar jika tidak segera mengambil alih, panggung malam itu akan sepenuhnya jatuh ke tangan Gibran. Dengan nada tegas, ia membuka serangannya, "Mas Gibran bicara soal kerja nyata. Tapi mari kita jujur, jabatan wali kota Surakarta yang Anda pegang tak lepas dari popularitas keluarga. Jadi, apa benar pencapaian itu sepenuhnya hasil kerja Anda, bukan faktor nama besar?" Pertanyaan itu langsung disambut dengan tepuk tangan beberapa penonton yang tampaknya mendukung Ganjar. Sorak-sorai terdengar, sebagian besar menunggu bagaimana Gibran merespons. Kamera menyorot wajahnya, tapi sekali lagi ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia justru menegakkan badan, menatap Ganjar dengan tenang. Sejenak, Gibran hanya tersenyum tipis, lalu mengambil mikrofon. "Pak Ganjar," ucapnya, suaranya datar namun terdengar jelas ke seluruh ruangan, "popularitas memang bisa mengantar seseorang masuk ke pintu. Tapi yang menentukan apakah orang bertahan di dalam, itu hasil kerja nyata. Kalau saya hanya mengandalkan nama keluarga, rakyat Solo pasti sudah bosan dan berbalik. Faktanya, mereka justru memberikan kepercayaan lebih besar melalui penghargaan dan dukungan." Ucapan itu membuat ruangan kembali terdiam. Gibran tidak menolak fakta bahwa ia memiliki privilese, tapi ia berhasil membalik argumen tersebut menjadi bukti konsistensi. Penonton mulai bertepuk tangan lagi, kali ini lebih riuh daripada saat Ganjar mengajukan pertanyaan. Ganjar sempat menarik napas panjang, lalu mencoba menekankan kembali pengalamannya. "Saya sudah memimpin provinsi besar bertahun-tahun, menghadapi masalah kompleks dengan jutaan rakyat. Pengalaman ini tak bisa dibandingkan dengan sekadar memimpin satu kota." Ucapannya bernada tinggi, jelas ia ingin menunjukkan kelasnya yang berbeda. Namun Gibran menanggapinya dengan ekspresi kalem. "Betul, Pak, memimpin provinsi tentu lebih besar skalanya. Tapi ukuran kepemimpinan bukan hanya seberapa luas wilayah yang diurus, melainkan seberapa dalam perhatian yang diberikan. Rakyat tidak butuh pemimpin yang hanya menghitung angka, mereka butuh pemimpin yang hadir dalam masalah sehari-hari. Itu yang saya coba lakukan, dan itulah yang akan terus saya bawa." Tepuk tangan kembali terdengar, kali ini bercampur dengan sorakan dukungan. Ganjar tampak sedikit kaget karena jawaban itu tidak hanya membela diri, tapi juga mengandung sindiran halus terhadap kepemimpinannya. Wajahnya mulai kaku, meski ia berusaha tetap tersenyum.
Ahok yang duduk di samping tidak bisa menyembunyikan senyum lebar. Ia menoleh ke arah Gibran, mengangguk kecil, seolah mengakui cara anak muda itu membalik serangan lawan tanpa kehilangan ketenangan. Publik di dalam ruangan pun makin terpesona dengan gaya Gibran yang sederhana tapi penuh pukulan telak. Di kursi belakang, para komentator politik mulai sibuk mencatat. Beberapa dari mereka saling berbisik bahwa apa yang terjadi malam ini bisa menjadi titik balik bagi karir politik Gibran. Dari yang semula dianggap hanya bayangan, ia mulai terlihat sebagai sosok yang mampu menantang seniornya. Ganjar mencoba menutup celah dengan menambahkan argumen panjang lebar tentang visi pembangunan nasional. Kata-katanya tersusun rapi, tapi energi ruangan terasa sudah berpindah arah. Banyak penonton tidak lagi memberi perhatian penuh, beberapa bahkan masih membicarakan jawaban Gibran barusan. Ketika Ganjar mengakhiri pernyataannya, tepuk tangan terdengar, namun tidak seheboh sebelumnya. Atmosfer jelas menunjukkan bahwa sorotan malam itu tidak lagi sepenuhnya milik Ganjar. Gibran telah merebut panggung secara perlahan tapi pasti. Malam yang awalnya diprediksi menjadi arena dominasi Ganjar kini berubah menjadi pertunjukan kejutan. Sosok muda dengan gaya kalem justru menguasai suasana, sementara tokoh yang diunggulkan hanya bisa merasakan bagaimana momentum bergeser sedikit demi sedikit. Setelah Ganjar gagal merebut sorotan, Ahok kembali maju dengan gaya khasnya. Ia mencondongkan tubuh, menatap tajam Gibran, lalu berkata dengan nada menekan, "Kalau begitu, mari bicara lebih serius. Bagaimana dengan keputusan-keputusan kontroversial yang pernah Anda ambil di Solo? Apakah Anda siap berdiri di depan publik tanpa berlindung di balik nama besar keluarga ketika kritik menghantam?" Pertanyaan itu menusuk. Penonton serentak bersuara, sebagian bersorak, sebagian berdesis. Ahok tahu, serangan personal semacam itu sering membuat lawan grogi. Kamera pun langsung menyorot wajah Gibran, mencari tanda-tanda gugup. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Gibran masih menampilkan ekspresi tenang. Ia meraih mikrofon dengan gerakan perlahan, menatap Ahok tanpa berkedip, lalu berkata, "Pak Ahok, saya menghormati gaya Bapak yang keras dan blak-blakan. Tapi saya percaya kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang paling lantang, melainkan siapa yang mau mendengar. Saya tidak pernah menghindar dari kritik. Kalau saya salah, biarlah publik yang menghakimi. Karena jabatan bagi saya bukan tameng, melainkan titipan." Ruangan sontak bergemuruh. Ada yang bertepuk tangan keras, ada pula yang bersorak mendukung. Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi caranya menyampaikannya penuh keteguhan. Tidak ada nada defensif, melainkan keyakinan yang sulit digoyahkan. Ahok sempat terdiam, wajahnya sedikit berubah. Biasanya lawan akan terbata-bata menghadapi serangan tajamnya. Namun Gibran justru membalik arah, menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari proses, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bahkan, kalimatnya terdengar seperti sindiran halus kepada gaya keras Ahok yang selama ini identik dengan konfrontasi. Ganjar yang duduk di samping hanya bisa menatap, bibirnya terkatup rapat. Ia tahu, momen itu menambah poin bagi Gibran di mata publik. Bukan hanya karena jawaban yang lugas, tapi juga karena keberanian menghadapi Ahok dengan kepala dingin. Ahok akhirnya menarik napas panjang, mencoba meredakan emosinya. Ia mengulas senyum tipis, meski jelas terlihat ada rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Jawaban Anda cukup berani, Mas," katanya, nada suaranya lebih lunak dibanding sebelumnya. Penonton menangkap perubahan itu. Mereka menyadari, untuk pertama kalinya Ahok tidak lagi sepenuhnya berada di posisi dominan. Justru ia mulai terdorong ke belakang oleh ketenangan lawannya. Sorakan riuh semakin memenuhi ruangan, seolah mendukung perubahan arah tersebut. Di belakang layar, produser televisi yang menyiarkan acara ini hampir tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Rating melonjak, komentar netizen membanjiri media sosial, dan nama Gibran mendadak menjadi topik utama. Momen itu bagaikan kejutan yang tak direncanakan, namun justru membuat debat semakin hidup. Sementara itu, Gibran tetap duduk dengan sikap santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak menepuk dada, tidak pula tersenyum berlebihan. Justru sikapnya yang kalem membuat orang semakin terpikat, karena ia menunjukkan kontrol diri yang jarang terlihat pada politisi seusianya. Ahok, meski mencoba menutupi, dalam hati harus mengakui bahwa serangannya tidak berhasil. Ia bahkan merasa sedikit terhormat, karena lawan muda di depannya tidak hanya sanggup bertahan,
tetapi juga mampu memberi jawaban yang membuat publik tergerak. Malam itu, panggung debat semakin jelas memperlihatkan pergeseran. Ahok, yang biasanya selalu menjadi pusat perhatian dengan gaya kerasnya, perlahan kehilangan kendali. Dan sorotan itu, tanpa bisa dibendung, kini semakin kuat mengarah pada Gibran Rakabuming Raka. Malam itu, setelah percakapan panjang dengan Wapres di ruang kerja sederhana, Bayu duduk termenung di teras rumah kontrakannya. Hatinya dipenuhi rasa bimbang. Ia sadar perjalanannya sebagai seorang ojol kini memasuki wilayah yang tak lagi biasa. Ia bukan sekadar pengantar makanan atau penjemput penumpang, tapi juga saksi atas permainan politik dan ambisi tersembunyi. Angin malam mengusap wajahnya, seakan mengingatkannya bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah tanpa bisa ia hindari. Sementara itu, Wapres duduk di kursi goyang kayu, menatap langit-langit dengan mata yang tak bisa terpejam. Kata-kata Bayu terus berputar di kepalanya. Rakyat kecil selalu jadi korban. Kalimat sederhana itu menohok lebih dalam daripada kritik dari para politisi atau akademisi. Ada sesuatu dalam suara Bayu yang membuatnya merasa harus melakukan sesuatu. Tapi setiap langkah yang ia ambil bisa saja membuatnya kehilangan posisi dan pengaruh. Keesokan harinya, Bayu menerima orderan aneh melalui aplikasi. Titik jemput berada di sebuah gedung tua di kawasan Sudirman. Tidak ada nama pemesan, hanya inisial huruf asing. Saat ia tiba, bukan penumpang biasa yang menunggunya, melainkan seorang pria berbadan tegap, mengenakan jas hitam, dengan tatapan tajam. Pria itu memberikan sebuah amplop coklat ke tangan Bayu, lalu berpesan singkat, "Sampaikan ke orang yang sudah menunggumu." Bayu tertegun, tak tahu harus menolak atau menerima. Ia sempat ragu, namun bayangan wajah Wapres muncul di benaknya. Akhirnya ia mengiyakan, meski tangannya sedikit gemetar saat menggenggam amplop itu. Jalanan sore itu terasa semakin panjang, suara klakson dan hiruk-pikuk kota seolah tak terdengar. Hanya detak jantungnya yang mengiringi perjalanan. Sesampainya di titik tujuan, sebuah rumah mewah berhalaman luas, Bayu disambut oleh seorang asisten pribadi. "Pak Wapres sudah menunggu," ucapnya singkat. Bayu mengikuti langkahnya, lalu masuk ke ruang tamu. Wapres yang duduk di kursi empuk terlihat terkejut saat melihat amplop coklat di tangan Bayu. Tanpa banyak bicara, Bayu menyerahkan amplop itu. Wapres membuka isinya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat dokumen yang mencatat transaksi gelap antara beberapa pejabat tinggi dengan pengusaha asing. Nama-nama besar tertulis jelas, termasuk orang-orang yang selama ini dianggap bersih. Wapres menutup amplop itu dengan wajah serius, matanya memandang Bayu seolah ingin menanyakan sesuatu, tapi bibirnya terkunci. "Kenapa saya yang dipilih untuk menyerahkan ini?" tanya Bayu lirih. Wapres menghela napas panjang, lalu menjawab, "Mungkin karena kau tidak terikat pada siapapun. Kau hanya seorang rakyat kecil, dan justru itulah yang membuatmu berbahaya bagi mereka. Kau tidak bisa dikendalikan." Bayu tercekat. Ucapan itu membuatnya sadar bahwa peran yang ia mainkan semakin dalam. Ia merasa seperti bidak catur yang tiba-tiba maju ke barisan depan, namun bisa jadi justru itu yang membuatnya rentan dimakan lawan. Wapres berdiri, berjalan ke arah jendela, menyingkap tirai, dan menatap keluar. "Bayu, kau harus hati-hati. Mulai sekarang, mereka pasti mengawasi langkahmu. Jangan sembarangan bicara atau bertindak." Kalimat itu terdengar lebih seperti peringatan daripada nasihat. Di dalam hati, Bayu merasa marah sekaligus takut. Ia tidak pernah meminta semua ini. Ia hanya ingin hidup tenang, mencari nafkah dengan motornya. Tapi kenyataan menempatkannya di tengah pusaran besar yang bisa menghancurkan siapa saja. Sebelum ia pamit, Wapres sempat menepuk bahunya. "Kalau kau merasa terancam, datanglah padaku. Jangan pernah sendirian menghadapi ini." Bayu mengangguk, meski dalam pikirannya ia tahu tidak semua janji pejabat bisa dipegang. Malam itu, ketika ia kembali ke kontrakan, amplop itu seakan masih membebani punggungnya, meski sudah berpindah tangan. Bayu sadar, sejak hari itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menjadi bagian dari cerita besar, di mana kebenaran dan kebohongan bersatu dalam wajah yang sama. Sore itu langit Jakarta mulai menguning, awan tipis berarak perlahan menutupi sebagian sinar matahari. Arga memandangi lalu lintas dari kaca spion motornya. Ada sesuatu yang aneh, sejak pertemuan terakhir dengan Wapres, hidupnya terasa seperti berada di persimpangan jalan.
Ia bukan lagi hanya pengemudi ojek online biasa, tapi juga seorang saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pikirannya berkelindan, mencari arti di balik semua pesan samar yang pernah ia dengar dari mulut seorang pejabat yang mestinya hanya bicara soal politik. Di kejauhan, notifikasi aplikasi ojol kembali berbunyi, namun Arga tak langsung menerima order itu. Ia justru menepi ke warung kopi langganan di dekat stasiun. Suara riuh obrolan para penumpang bercampur dengan deru kereta yang melintas. Sementara itu, di layar ponselnya muncul sebuah pesan singkat tanpa nama pengirim, "Hati-hati, jalanmu diawasi." Arga mengernyit, dada terasa berat, namun ia berusaha tetap terlihat tenang. Saat menyeruput kopi panas, tiba-tiba seorang pria berjas hitam duduk di bangku seberang. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam. Tanpa basa-basi ia meletakkan sebuah amplop di meja, lalu berbisik pelan, "Kalau kau peduli pada keselamatanmu, jangan terlalu dekat dengan beliau." Setelah itu, pria itu beranjak pergi begitu saja, meninggalkan Arga yang kebingungan sekaligus dilanda rasa takut. Arga meraih amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada foto dirinya sedang berbincang dengan wapres di pelataran istana tempo hari. Foto itu diambil dari sudut yang tak mungkin dilakukan orang sembarangan. Siapa yang mengawasi mereka? Kenapa momen itu begitu penting hingga dijadikan alat peringatan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kepalanya berdenyut. Sore berganti malam, lampu-lampu jalan menyala satu per satu. Arga memutuskan pulang, namun sepanjang perjalanan ia merasa ada motor lain yang terus membuntuti. Setiap kali ia melambat, motor itu ikut melambat. Setiap kali ia menambah kecepatan, motor itu pun mengikuti ritme yang sama. Jantung Arga berdegup kencang, seperti genderang yang dipukul tanpa henti. Dengan keberanian yang tersisa, ia berbelok tajam ke gang sempit, berharap bisa menghilangkan jejak. Suara knalpot yang mengejarnya pun menggaung di belakang. Arga menahan napas, menunduk, dan mempercepat laju motor. Di salah satu persimpangan, ia mendapati lorong buntu, membuatnya terjebak. Motor yang membuntuti berhenti beberapa meter di belakang, lampunya menyorot wajah Arga yang berkeringat dingin. Dua orang turun dari motor itu, keduanya berpenampilan sederhana, namun gerak-geriknya jelas terlatih. Salah satunya mendekat sambil berkata, "Arga, kau sudah terlalu jauh masuk ke pusaran ini. Lebih baik kau menghilang beberapa hari." Ucapannya terdengar bukan ancaman, melainkan perintah yang sulit ditolak. Arga hanya bisa menelan ludah, menyadari situasinya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Di tengah ketakutan itu, salah satu dari mereka menyelipkan sebuah kartu kecil ke dalam saku jaketnya. Kartu hitam polos, hanya ada simbol bintang berwarna perak di sudutnya. "Kalau kau butuh jawaban, datanglah ke alamat yang tertera di baliknya. Tapi jangan bawa siapapun, termasuk beliau," ujar pria itu sambil menyalakan kembali motornya. Arga berdiri kaku di kegelapan, lampu motor yang menjauh perlahan hilang di tikungan. Ia merogoh saku, menatap kartu misterius itu dengan rasa ingin tahu bercampur ngeri. Dalam hati, ia tahu bahwa dirinya kini tak lagi sekadar pengemudi ojol, melainkan bagian dari permainan besar yang melibatkan orang-orang berkuasa. Di kejauhan, suara azan Isya menggema, seolah mengingatkannya untuk tetap berpijak pada keyakinan di tengah ketidakpastian. Namun Arga sadar, malam ini bukan akhir dari segalanya, justru awal dari perjalanan baru yang bisa menyingkap rahasia di balik semua bayangan yang mengintai. Ia menyalakan motornya kembali, menatap jalanan yang temaram dengan tekad yang mulai tumbuh. Satu hal yang pasti, ia harus memilih, bertahan sebagai orang biasa atau melangkah lebih jauh ke dalam arus yang berbahaya.